training pendalaman materi implementasi P5RA proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Ningsi Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Ini ruangannya beda Pak. Beda. Sumuk buatan Pak. Sumuk. Tambah ketemu saya tambah sumuk ya Pak. Makin sumuk. Ini kalau ruangannya beda, kita hanya membedah satu materi ya Pak Ahmad ya. Kayaknya sih bingung Pak ya, aku pengen ketemu Buning terus ya. Pinter loh ini. Aduh. Masih bingung ya terkait dengan proyek ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap wakil kepala SMA Negeri Tegal ya. Astagfirullahaladzim. Yang pertama Ibu Kepala Sekolah MAN 1 Tegal dulu, kemudian Bapak Ibu Wakil MAN 1 Brebes. Ya Allah, otakku di sini banyak banget ya. Banyak SD SMP, SMA. Ini MAN 1 Brebes. Bapak Ibu guru hebat, MAN 1 Brebes. Insya Allah Bapak Ibu, kita baru saja melihat seremonial pengemasan P3K. Yang P3K tadi sudah kodun apa Dede? Sudah menuju ke lokasi proyek P5 yang selama ini masih saja membingungkan penjelasan. Jadi kalau di MAN itu namanya P5 PRRA. Jadi Rahmatan lil Alamin. Maaf Bapak Ibu, ini semua gurunya hadir semua atau bukan? Bukan. Sudah berprojek apa dereng? Sudah pernah projek apa dereng? Kemarin. Nah, saya pernah refleksi dulu yang kemarin kerjaan bagaimana? Barangkali yang dikerjakan kemarin sudah benar, saya tinggal merefleksikan. Oh, ini yang belum benar, ini yang salah, ini yang harus diluruskan. Saya tidak akan dari nol. Jadi saya akan melihat dulu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Pak Ahmad, kira-kira yang bisa presentasi di depan siapa? Atau dokumen yang bisa disampaikan ke depan? Ini kita sudah melakukan benar-benar. Kita berarti selesaikan setelah sore Bapak Ibu. Ini yang perlu harus konfirmasi ini ya Bapak Ibu ya, biar tak jelas kita pahamkan satu persatu. Biar nanti tidak terlaksana rusak. Ini begitu Pak Ahmad? Izin menyampaikan ke Ibu, apabila kita menggunakan suara azan di presentasi tadi, agar nanti setelah isoma kita dibekali oleh Bu Ningsi. Setelah Bu Ningsi mengetahui kondisi real yang kemarin kami laksanakan, jadi harus seperti itu. Izin Bu, kemarin jadwal yang kami gunakan, yang kami susun, kami pasang, itu jadwal persis jam pelajaran biasa. Bukan jadwal yang sengaja didesain untuk keperluan P5RA. Jadi tidak ada guru yang tabrakan, guru yang ngajar di kelas 11, kelas 12 tidak ada. Itu satu. Yang kedua, memang kami tidak punya ruangan yang bisa mengumpulkan sekian kelas untuk dijadikan satu. Ini juga perlu diperhatikan. Kami ada 12 kelas, 12 rombel kelas 10-nya. Dan madrasah belum punya ruang yang bisa mengumpulkan misal kelas X1 sampai 6 di ruang A disatukan, nanti diberi materi oleh narasumber yang cukup satu saja. Lalu nanti yang X7 sampai X12 di ruang B misalnya cukup satu saja. Jadi kemarin kondisi yang kami laksanakan, mohon izin Ibu, di ala kadarnya kemampuan guru kami di madrasah, maka jujur kami kumpulkan seluruh ibu bapak guru sebelum pelaksanaan
lalu kami berikan modul. Jadi materi yang ada yang sudah tersusun mulai hari pertama sampai hari ke-6 itu kami baik soft copy maupun hard copy-nya kami berikan ke ibu bapak guru. Nanti misalnya materi tentang kepemimpinan di kelas itu mulai kelas 1 X1 sampai ke X12 terus gurunya beda-beda tapi menyampaikan materinya sama. Jujur yang harus kami akui kemarin tentang penilaian itu yang kami belum matang, belum punya ilmu. Maka harapan kami di proyek yang kedua nanti dengan tadi sudah mengetahui kondisi mahasiswa Brebes, apa yang sebaiknya kami ibu bapak guru di kelas 10 siapkan untuk nanti di proyek kedua dan ketiga, bahkan untuk tahun berikutnya, tahun depan kalau kurikulumnya masih seperti ini ya bisa dijalankan dengan penuh persiapan yang matang. Mungkin mukadimahnya itu dulu Bu, sebelum nanti setelah kita sholat Ibu memberikan refleksi dan seterusnya untuk pembekalan kami. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya butuh data-datanya masuk dulu ya, termasuk video hasil karya anak, termasuk karya anak yang bentuknya apa namanya, poster segala macam, silakan dikirim dulu nanti saya kan bisa bedah. Ini kan sudah tahu nih ada permasalahan di sini, yang sudah bagus ya dilanjutkan, yang belum itu termasuk penilaian tadi masih salah. Ya nanti kita akan bedah mungkin di kursus penilaian dari Bapak Ibu bisa praktek membuat nilainya. Pengantar Bapak Ibu silakan boleh makan dan sholat dulu. Terima kasih. Saya sesi 1 saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap? Sudah kita bisa mulai. Yes. Coba dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan hari Sabtu ada sampai tapi kan saya kasih bonus nyanyinya. Depan masih boleh dong. Ini lagu yang naik daun mungkin benar ya? Bukan. Tanya Mas, yang panas. Mudah-mudahan saya tidak salah. Maksudnya karena lagu balita tadi malam. Yo, masih punya catatannya? Tepuk 1. Saya mengantuk. Ayo masih ingat? Apa ya? Nggak dicatat. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Kayaknya tepuk 2 baru. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Kayaknya ada muncul magnet deh. Ya kita ulang lagi. Tepuk 1. Yes. Ulangi. Teman-teman ya luar biasa. Bapaknya udah sukses. Berisi Bu. Tepuk 1. Yes. 1 blok baru. Oke. Tepuk 1. Yes. Oh bukan. Belepotan. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 2. Oke. Tepuk 4. Konsentrasi. Tangan untuk kita semua. Ternyata yang sudah bagus tadi ya, yang sudah bagus adalah anak-anak sudah bisa mendokumentasikan kegiatan pada saat mereka melakukan kegiatan rutin harian. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, untuk mengukur ketercapaian harian atau ketika anak beraktivitas setiap mereka melakukan kegiatan itu harus terdokumentasi. 1. Yang kedua, terukur. Yang belum dilakukan adalah terukur.
panjenengan tidak melakukan melempar namanya LKPD, lembar kerja jadi tidak dilakukan, maka kegiatan tersebut hilang begitu saja tanpa ada potret atau pengukuran yang secara akuntabel. Karena Bapak Ibu masih beranggapan bahwa proyek adalah membuat prakarya. Ya, bener ora? Sing penting bocah gawe ini beres prosesnya, orang sabar bareng apa sedih, orang saya tunggunya orang Bapak. Itu yang salah, buang jauh-jauh. Itu butuhnya kenapa panjenengan harus melakukan LKP atau mengukur setiap kegiatan. Nah ini ya, tadi baca sudah ada video, walaupun mungkin tidak rata. Nah sekarang Bapak Ibu tidak harus video sebenarnya, syukur kalau bisa video, tetapi Bapak Ibu harus melakukan pengukuran kegiatan setiap hari. Prosesnya harus terukur. Nah Bapak Ibu sekarang Pak Rizky, sekarang saya minta dibuka. Taruh. Tadi yang pengukuran yang salah ya, saya satu-satu ya, biar tahu nih salahnya di sini. Nanti benerannya kayak gini, salah begini, benerannya kayak gitu loh. Maksudnya biar, oh ternyata harusnya begitu, gitu ya. Mas coba buka di file yang saya kirim, berarti di project, coba klik semua di ini teman. Sudah dijadikan satu folder. Spesifik kegiatannya sampai dengan pengukuran nilainya. Pengukuran penilaiannya maksudnya. Jadi di aktivitas 1, oke ngapain? Mau diukur apanya? Apa di situ diukur? Kan ada 3 elemen tuh, ada 3 apa tadi? Nalar apa? Beriman bertakwa, nalar kritis, satunya apa tadi? Gotong royong. Nah, jadi setiap aktivitas itu panjenengan harus dipetakan mau mengukur apa? Nah, itu belum dilakukan. Nah, makanya kita lihat ya yang sudah ada di kita sudah sesuai betul-betul. Nah, ini ambil dulu. Kemudian yang berikutnya yaitu yang dilihat atau yang ada di rubrik penilaian itu baru rahmatan lil alamin. Jadi P5-nya belum ya, masih salah. Nah, ini kita akan betulkan ya. Kita akan konfirmasi. Oh bisa salah di mananya ya. Nanti ini sudah terkonfirmasi begini nanti biar betul. Oke, Mas sekarang buka yang ini. Ini sudah masuk semua ya? Dimensi yang sudah kita potret nih. Ada bergotong royong, nalar kritis, kreatif. Nah ini sudah saya di kewirausahaan mengukur 3 dimensi ini. 3 dimensi ini. Nah tadi belum ada dimensi tapi rahmatan lil alamin. Kemudian elemennya, setiap dimensi itu pasti ada elemen, ada subelemen. Dipilih salah satu saja Bu, jangan 2 nanti jadi apa? Ukuran jadi 1 aja, tapi fokus. Walaupun di lapangan muncul subelemen yang lain, tetapi penilaian panjenengan fokus di subelemen yang mau diambil. Itu tadi terlalu banyak subelemennya. Nah ini bergotong royong, kolaborasi, subelemennya kerjasama. Nah, target pencapaian akhir fase adalah ini: membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah tentukan. Aktivitas yang dilakukan ini kan sudah ada aktivitas 1 sampai 20. Dari mana? Mas mundur maning Mas. Kita agak mundur terus. Mundur mana? Maju maksudnya. Maju tik-tik terus biar tak hubungkan. Stop. Nah, saya sudah bikin aktivitas ini. Ya, aktivitas 1 sampai dengan 20. Dalam aktivitas 1 hingga 20 nanti kita akan bisa membagi mana yang kira-kira untuk elemen yang akan Anda ambil. Apa di aktivitas 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, aktivitas ini tidak harus 20 hari Bapak Ibu. Disepakati dulu setiap aktivitas itu berapa jam. Mau setiap aktivitas 4 jam silakan. Berarti kalau 1 minggu, 1 harinya berapa jam Bu? 1 hari itu berapa jam? 9. Berarti kalau 4 jam, berarti 1 hari berapa jam aktivitas? 2. Ya 2. Nah, 2 jam kalian ya. Berarti 4,5 jam. 4,5 jam itu 1 aktivitas. Misalnya taruhlah 4,5 jam 1 aktivitas. Berarti dalam 1 minggu ada berapa aktivitas? Nah,
12 kali 2 kali 6 berarti berarti dikurangi 1 wis berarti 11. Bikin aktivitas 1 hingga aktivitas 11. Aktivitas 1, aktivitas 11 harus terdiri dari 4 kegiatan: pemahaman konsep, kontekstual, aksi, refleksi, tidak lanjut. 4. Pemahaman konsep, kontekstual, aksi, 5 berarti tidak lanjut, refleksi tidak lanjut. 5 kegiatan itu ada di 11 aktivitas. Jadi ya tadi ya ingat ya Pak, ini kudu ngerti ini konsepnya soalnya. Jadi di dalam tadi harus menentukan setiap aktivitas itu mau berapa jam. Mau 3 jam barangkali 4-nya terlalu lama, bikin 3 jam wis. 3 jam berarti 1 hari 3 wis 3 jam ya, sepakat ya. Misalnya satu aktivitas 3 jam. Maksudnya aktivitas itu apa? Untuk ukur ini berarti aktivitas 1 mengenal kewirausahaan. Mengenal. Kemudian kontekstual kui anak sudah mulai memilih nyimpan proyek apa. Anak proyek ini mau proyek apa, tapi pemahaman konsepnya ini kudu sudah mateng sehingga dia bisa kewirausahaan. Aku mau bikin ini lah. Aku mau bikin ini. Ya, misalnya mau ada market deh, aku mau jualan ini. Tetapi nggak sekedar jualan yang dinilai Bapak Ibu, tetapi ketika mereka gotong royong mandirinya, kreatifnya itu, aktivitas mereka itu terukur. Makanya setiap hari itu ada yang namanya pengukuran atau LKPD. Udah tahu aktivitas sudah selesai sampai dengan aktivitas misalnya kemudian paham konsep 2 aktivitas. Kemudian yang berikutnya kontekstual. Mereka suruh mikir berapa 1 hari atau 2 hari. Kalau mungkin kayaknya anak biar dikasih waktu lama, biar mereka mikir membuat konsep sampai dengan mereka menemukan konsep yang akan menuju ke aksi. Oh, saya mau bikin ini, mau nggak juga proposal. Bu, saya misalnya kalau kewirausahaan, Bu, saya mau bikin ini. Coba proposal, kenapa saya bikin itu dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sebelum mereka ke aksi digodok di dalam kegiatan itu. Makanya tidak kalau bisa gitu. Kalau dilakukan guru dewe kan memang sulit Pak. Ini kelemahannya kalau lupa jadwalnya jangan kalian. Karena modelnya kalau satu hari guru itu guru ngomong terus kon ngawasi kon kayaknya ngomong teman. Benar betul? Kon ngawasi kon ngomong baru terus itu sulit. Tapi kalau ada yang ngawasi, ada yang menilai, ada yang membimbing, kalau ngomong kan itu butuh dibimbing ya anak ini. Gitu. Nah jadi mau coba modelnya dibikin blok mingguan. Jadi kalau tadi setiap 1 hari berarti setiap Sabtu selama 6 Sabtu proyek. Tapi setiap 6 Sabtu pun guru kelas pun blok di situ proyek ngawasi kegiatan proyek. Dia pasti maksimal. Nah berarti ada sekian apa tuh? Kita bisa ngawasi anak di kelas mesti lebih dari 1 orang seminggu. Nah itu bisa melakukan banyak hal, bisa mengawasi anak berkelompok, bisa mendampingi kebutuhan anak, bisa membimbing dan mengukur. Tapi kalau si jidok itu makanya ini butuh refleksi ya Pak. Ternyata kalau dilakukan 1 orang sehari itu untuk melakukan banyaknya kebutuhan di proyek itu tidak maksimal. Kita lihat ke depan ya begitu ya. Ini bisa karena ternyata uangnya pun yang kehilangan. Nah ini sudah lihat ya Bapak Ibu, ini aktivitasnya. Ini cara membuat aktivitas tadi sudah tahu. Nanti yang akan lebih banyak waktunya apa gimana? Aksi dari boleh. Sebelum mereka bikin bisa, mereka tuh tahu dulu bicara. Mereka kan disuruh belajar, mengeksplor. Jadi ketika kelompok itu kontekstual, Bapak Ibu mengelompok disuruh belajar tentang membuat bisa dari keterangan disuruh ngamati itu berapa menit? 15 menit atau setengah jam. Itu semua ngomong ternyata sama aku ini bisa. Mereka disuruh buat proposalnya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia buatkan template-nya. Proposal itu nggak usah yang proposal kayak dana mau masih border ya, cukup apa pengajuan kamu, dituliskan apa judulnya, bahannya apa, coba jelaskan kenapa kamu bikin
ini apa namanya, bagaimana proses pembuatannya, mengeluarkan biaya berapa, itu proposalnya Ibu, dan itu pertanyaan itu sudah template yang dikeluarkan oleh guru bahasa Indonesia baru. Kasih aja di pakai link, mereka suruh ngisi, selesai kumpulin di DER, itu sudah LKPD 2 muncul. Gampang toh? Nah itu, tapi benar-benar anak ini terpotret mereka sedang ngapain, guru yang ngawasi, anak kebingungan, dikasih jalan. Udah selesai bla bla, mereka proposal sudah muncul proposal, presentasi. Ini setelah ini bla 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 bla. Kegotong royongan Bapak Ibu sampaikan, kalian yang akan dinilai adalah gotong royong, kreativitas Anda, inovasi Anda, berarti kamu harus gotong royong membuat ini. Jangan yang membuat ini ibune, bokne, kakaknya ya enggak. Harus terpotret melalui video. Gitu Bapak Ibu, udah usah jenengan mentengin rumah nilai gitu. Sekarang zamannya canggih. Sampai di rumah, sampai di sekolah berikutnya aksi, mereka sudah bisa mendiskusikan, menyampaikan. Donat itu terbuat ini kenapa bisa menjadi pelembung, karena ada proses fermentasi begini bla bla bla. Itu nalar kritis Bapak Ibu. Nalar kritis mereka yang harusnya biasanya pelajaran matematika terus Ibu, mereka sudah mulai belajar wirausaha. Sudah selesai kan? Sudah produk selesai. Berarti kita mikirkan bagaimana pemasarannya. Karena sekarang zamannya digital, berarti menggunakan pemasaran digital. Harus bikin produknya dibikin dalam bentuk promosi yang bagus, harus di-upload di medsos, harus dipoto di medsos masing-masing. Kemudian dalam pelaksanaannya mereka membuat promosi menggunakan template menggunakan seperti sekarang kan model-model itu kan promosi kan banyak tuh anak-anak pinter dengan menggunakan Canva dan bisa. Bapak Ibu, membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang ditentukan. Oke Mas, tutup Mas. Kita akan gotong royong lihat ya. Tutup Mas. Kembali ke file. Ini kitabnya untuk mencari tadi. Dibukalah ini. Nah, Kemendikbudristek SK 22. Klik. Nah ini ya Mas. Oke, ini pedomannya. Ini pedomannya untuk P5-nya, belum PPR-nya ya. Yuk, sekarang kita turun, lihat ke belakang, ke bawah. Mas. Turun ke bawah tadi. Mengadu panjenengan biar bisa memunculkan anak ini ada nilai integritas. Jadi Bapak Ibu mengembangkan indikator penilaian biar tidak bingung. Gitu Bapak Ibu. Nah, karena di rangkaian alamin tidak sedetail pada pada penilaian kelima. Kita langsung nilai. Nah, nanti penilaian pertama ini nanti ditempelkan ya Pak. Nanti ini akhlak elemen akhlak pribadi, sub elemen integritas ini ditempelkan di bawahnya. Terus yang pertama bahwa di P5-nya kami belum menentu atau bahkan belum tersentuh sama sekali, lebih ke rahmatan lil alaminnya. Tadi saya menyimak untuk sub elemen RA nggak usah banyak-banyak Ibu, cukup satu saja. Lalu pada sub elemen P5-nya apakah ada kaidah yang sama, misalnya cukup 2 atau berapa begitu? Terima kasih. Iya, untuk P5 sub elemen P5 itu maksimal 3. Maksimal 3. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu kan akan menilai 3 dimensi. Sub elemennya masing-masing misalnya 1 dimensi 2 pun jadi repot banget. Jadi maksimal, jadi boleh 1, boleh 2, maksimal 3. Kalau mampu 3 silakan. Tapi fokus kira-kira mana yang mau dipotret. Nah itu misalnya Bapak Ibu, kalau kegiatan proyek yang lain ternyata mau memasukkan rahmatan lil alamin, mau memasukkan beriman bertakwa lagi di proyek yang kedua, boleh. Tetapi kalau bisa sub elemennya yang lain, walaupun dimensinya sama. Maksudnya apa? Biar terpotret semua
karakternya. Gitu. Betul sekali. Sudah mulai terang benderang? Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Ya dong, kurikulum semakin paham, kok sore semakin paham. Soalnya nanti dia Jangan supirnya dulu, Bu. betul. Ya, jadi pertanyaannya Mas Sufi yang tadi bilangnya Mas Sufi. Pertanyaannya Pak Amal itu sudah observasi makanya aktivitas ya. Aktivitas itu mau dilakukan aktivitas apa saja. Kan mereka diskusi kemudian presentasi itu rubriknya beda. Kemudian ketika Bapak Ibu akan mengukur hasil itu juga rubriknya beda. Disepakati aja, kesepakatan Bapak Ibu kan lebih ada. Ya, nah setelah selesai kumpul semua terkumpul nilainya anak, itu nanti akan ada acara tim project untuk namanya rapat pleno menentukan nilai. Orang bisa diskusi karena yang bertanggung jawab semua guru. Ya. Nah, nanti tim pleno itu menentukan ini hasil kelompok ini hasil observasi. Nanti akan ketemu mana yang paling anak muncul di mana. Disitulah Bapak rumitnya adalah di proses. Coba menjalankan nilai ukur hasil kelompok mau cukup dengan penilaian digital. Saya konfirmasi lagi tepuk 1 hingga 4. Tepuk 3. Terima kasih Bapak Ibu dan dengan Boleh satu pertanyaan? Oh, boleh. Ya, mumpung masih hadir bersama. Ya. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih, banyak kekurangan yang ada. Menjadi istilahnya untuk semua orang agar tidak kita ilmunya tidak untuk sendiri. Saya sebarkan untuk panjenengan semua. Ampun ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, MC ini lah. IHT yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber Bu Sri Ningsih. Semoga ilmu yang beliau sampaikan ke kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang berimbas pada keberkahan beliau, baik berkah ilmunya, keluarganya, dan umurnya. Allahumma amin. Biar afdol, mohon izin kita tutup dengan doa. Al-Ustadz Ma'mun Hakim dipersilahkan. Nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta foto-foto untuk dokumen. Nggih. Monggo. Oke, amit ya. Enggak. Oke, siap. Kasih hitungan, Mas. Kena semua ya. Oke, 1 2 Oke, yel-yelnya. Maksa Brebes. Hebat. Ulang lagi. Maksa Brebes. Hebat. Oke, bagus.
Maksa lulus. Oke, bagus. Yeay.